Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua ya. Oke, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana hewan itu bisa bertambah banyak, bagaimana hewan itu bisa berkembang biak, dan cara-caranya itu seperti apa saja sih hewan itu berkembang biak. Ya, coba kalian amati gambar apa saja yang ada di depan. Ya, setelah diamati, coba kalian pikirkan bagaimana ya cara dia berkembang biak, bagaimana ya cara dia itu bisa bertambah banyak. Apa sih, kenapa sih mereka itu harus berkembang biak atau bertambah banyak? Nanti kita akan belajar itu semua. Kita amati dulu. Oh Pak, yang kucing itu dengan cara melahirkan. Oke. Hewan apa ya? Hewan apa lagi di sini yang melahirkan? Oh, hamster. Oh, domba. Terus selain melahirkan, ada apa lagi? Ada bertelur. Di sini mana yang bertelur hewannya? Ya, ada? Ya. Kura-kura? Ya. Nanti kita akan membahas itu semua. Yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu berkembang biak itu apa. Jadi berkembang biak itu merupakan cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Jadi berkembang biak dilakukan oleh makhluk hidup untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan untuk melestarikan jenisnya. Oleh karena itu berkembang biak merupakan salah satu karakteristik dasar yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Jadi mengapa dia dikatakan makhluk hidup? Karena dia bisa berkembang biak. Nah, manusia kata makhluk hidup, ya makhluk hidup, ya kan? Karena berkembang biak. Dengan cara apa? Melahirkan. Untuk apa berkembang biak? Kalian pernah berpikir nggak? Ayam itu sehari bisa digotong berapa ekor untuk makan seluruh orang se-Indonesia. Ya, kalian pernah berpikir kan? Kenapa sih ayam itu setiap hari dipotong tapi tetap saja tidak punah? Gitu kan? Begitupun juga dengan sapi. Setiap hari pasti ada berapa ratus sapi yang dipotong, bahkan ribuan, untuk memenuhi kebutuhan orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mengapa sapi ini tidak habis-habis? Pernah nggak kalian berpikir seperti itu? Iya, karena mereka berkembang biak. Berkembang biak itu apa sih Pak? Berkembang biak itu bertambah banyak. Jadi yang semula 2 ekor sapi, mereka berkembang biak menjadi 10 ekor sapi. Sapi melahirkan 10 ekor misalnya, kucing melahirkan 9 ekor misalnya. Jadi dari 2 individu menjadi individu yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Terus ada pertanyaan gini, Pak, harimau itu kok punah padahal dia berkembang biak? Itu karena apa? Karena perburuan yang semakin banyak. Jadi harimau itu sering diburu, namun si harimau itu tidak sempat untuk berkembang biak.
Jadi apa hasilnya? Mereka punah karena tidak sempat untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi mereka tidak punya keturunan. Bayangkan anak-anak, jika harimau itu tinggal satu saja, tinggal harimau yang betina saja, apakah bisa berkembang biak? Padahal kan harimau butuh laki-laki ya untuk dia berkembang biak, tidak hanya perempuan. Sudah pasti itu dikatakan punah karena tidak bisa berkembang biak lagi. Kan sayang ya anak-anak ya. Jadi kita itu harus melestarikan hewan yang punah. Jadi hewan yang semakin sedikit ini semakin dilindungi. Jadi hewan kalau yang semakin sedikit semakin dilindungi. Tujuannya apa? Agar si hewan tersebut itu bisa berkembang biak dan bertambah banyak, sehingga jenis hewan tersebut tidak punah. Jadi gitu ya. Apa itu tujuan dari hewan itu berkembang biak itu seperti itu. Setiap makhluk hidup memiliki cara berkembang biak yang unik untuk spesies mereka masing-masing. Nah, pada dasarnya cara makhluk hidup berkembang biak itu ada dua. Yang pertama apa? Vegetatif. Yang kedua generatif. Apa itu Pak vegetatif dan generatif? Kita akan bahas lebih mendalam. Yang pertama ada vegetatif. Jadi makhluk hidup yang berkembang biak secara vegetatif itu makhluk hidup tersebut berkembang biak tidak melalui perkawinan. Memang bisa Pak? Bisa. Caranya dengan apa? Nanti kita akan bahas. Ada beberapa cara makhluk hidup tersebut bisa berkembang biak di luar cara perkawinan, khususnya pada hewan ya, karena hari ini kita akan membahas khusus hewan saja. Kemudian yang kedua ada generatif. Generatif ini perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Jadi sel jantan bertemu dengan sel telur betina sehingga menghasilkan individu baru. Jadi ada pertemuan antara jantan dan betina secara perkawinan, nanti dia itu akan melahirkan atau berkembang biak menjadi individu-individu baru dari jenisnya. Nah, ketika kalian tanya, apa Pak caranya? Bagaimana caranya? Hewan tersebut tidak kawin tapi bisa berkembang biak. Ini caranya. Yang pertama ada membelah diri. Nah, membelah diri. Kalian lihat ya. Kok bisa ya membelah diri? Bisa. Hewan berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contoh amuba membelah tubuhnya menjadi dua bagian sama besar. Jadi rata-rata hewan yang berkembang biak secara membelah diri itu adalah hewan yang berukuran kecil yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang kedua apa Pak? Yang kedua ada fragmentasi. Jadi fragmentasi itu berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Yang kemudian potongan-potongan tubuh tadi akan membentuk bagian tubuh yang lainnya. Seperti ini. Misalkan ya Pak Asu ini itu hewan yang berkembang biak secara fragmentasi. Dipotong nih kepalanya. Yang dipotong. Belah kan? Kepala memisah, tubuh memisah, kaki memisah.
Terus bagaimana berkembang biaknya? Yang bagian kepala ini nanti akan muncul bagian tubuh lainnya sampai dia sempurna. Kemudian bagian tubuh lainnya juga akan muncul atau tumbuh bagian tubuh yang lainnya. Jadi seperti itu cara berkembang biak dengan cara fragmentasi. Beda ya dengan membelah diri. Kalau membelah diri itu langsung membelah diri menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi langsung terbagi menjadi dua bagian yang sempurna, yang sama besar. Beda dengan fragmentasi itu dipotong dulu baru tumbuh. Kalau yang membelah diri itu langsung menjadi dua bagian yang sama besar. Ya. Yang terakhir ada tunas. Nah, ini tunas ini menempel pada tubuh induknya. Contohnya apa? Contohnya itu hidra. Ya, ini anak-anak ya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri itu ada amuba. Nanti dia ini akan membelah dirinya menjadi dua bagian yang sama besar. Beda dengan kaki, dia akan membelah dirinya menjadi berapa bagian? Yang bagian satunya akan membentuk bagian tubuh lain, yang begitu pun juga bagian tubuh yang lainnya akan membentuk tubuh yang lain. Kemudian yang tunas ada hidra. Perkembangbiakan secara generatif apa tadi? Dengan perkawinan. Itu juga dibagi menjadi 3 cara perkembangbiakan. Yang pertama ada vivipar. Jadi perkembangbiakan secara vivipar itu dengan cara beranak. Jadi si induk ini melahirkan. Sebelum melahirkan dia mengandung selama beberapa periode. Selama berapa periode itu mengandung. Kemudian setelah sempurna embrionya baru dilahirkan menjadi individu baru. Dan individu baru ini tidak langsung dewasa ya, tapi juga nanti akan bertumbuh dan berkembang. Kemudian ada ovipar. Nah, ini yang kalian sebut tadi, bertelur. Jadi ovipar itu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh hewan sudah dibuahi sel telur jantan sehingga menjadi zigot untuk kemudian menjadi hewan bayi. Jadi telur yang ada di dalam induk itu dikeluarkan. Kalau ayam bagaimana setelah telur itu dikeluarkan? Kan dieram ya. Dierami selama beberapa periode, beberapa hari. Kalau ayam itu kalau nggak salah 21 hari.